Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kajian Mar'atus Sholihah yang insya Allah hari ini kita akan membahas tentang permasalahan rumah tangga dengan 3 seni. Jadi 3 seni dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Rumah tangga seperti yang kita pahami bagi yang sudah melaksanakan rumah tangga. Dalam rumah tangga itu tidak cukup hanya dengan modal cinta dan semangat saja. Ada yang harus disiapkan saat menghadapi pernikahan. Apa saja? Nah, pernikahan itu membutuhkan life skill atau keterampilan dengan fondasi iman dalam bingkai kasih sayang. Iman menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk bisa menjalani pernikahan itu dengan baik. Ketika pernikahan mulai mengarungi samudra waktu, mengarungi samudra kehidupan, nah muncullah permasalahan-permasalahan, maka diperlukan keterampilan-keterampilan, ya, life skill untuk menyelesaikan masalah tadi semakin penting untuk dinaikkan levelnya. Jadi skill itu akan dinaikkan. Nah, kesalahan mendasar bagi banyak pasangan adalah membiarkan pernikahan itu berjalan secara alami, seolah-olah pernikahan itu bukan sebuah ilmu. Menjalani pernikahan itu seperti menjalani ya biar hidup berjalan begitu saja, biar pernikahan itu seperti angin yang berhembus, dinikmati saja hembusannya. Nah, bukan seperti itu. Nah, kalau tanpa pembelajaran dan usaha untuk sama-sama meningkatkan keterampilan, meningkatkan kemampuan untuk merawat cinta dan kasih sayang, bisa jadi ketika konflik terjadi, itu akan berujung kepada perceraian. Dan tidak sedikit nanti akan ada adegan saling menyalahkan. Pasti yang salah suami, atau suami pasti yang salah istrinya, gitu. Jadi menyalahkan. Padahal seperti kata seorang penasehat pernikahan yang banyak kita dengar di televisi ataupun di seminar-seminar, jadi untuk mempertahankan pernikahan itu membutuhkan kerjasama dua belah pihak, bukan hanya kita sendirian, tetapi harus ada satu paket antara kita istrinya dengan suami. Jadi harus berdua. Jadi jangan hanya menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Tapi untuk menghancurkannya itu hanya perlu satu orang saja. Nah, ini jadi berbeda. Jadi untuk menyelamatkan, mempertahankan rumah tangga itu memerlukan dua orang, yaitu suami dengan istrinya. Tetapi untuk menghancurkannya itu hanya memerlukan satu orang saja. Jadi kesimpulannya, baik suami maupun istri harus sama-sama meningkatkan keterampilan mengelola pernikahan. Apa saja? Nah, keterampilan apa yang harus kita tingkatkan? Yang pertama yaitu seni mengalah. Nah, ini untuk yang memiliki kepribadian cukup tinggi, egonya. Nah, ini menjadi challenge. Jangan dianggap sebagai satu beban, tapi jadikan seni mengalah itu sebagai challenge, sebagai tantangan bahwa kita bisa menjadi lebih baik pada saat kita sudah bisa mengendalikan ego kita, mengendalikan emosi kita. Nah, hidup bersama itu bukan untuk menang-menangan. Pernikahan itu bukan sebuah kompetisi antara suami dengan istri, tapi untuk menjalin kebersamaan. Jadi bukan about me, it's about us. Jadi ini tentang kita, bukan lagi tentang saya atau tentang kamu, gitu ya. Dan untuk bisa hidup bersama adalah harus berusaha untuk mencari kesepakatan, harus kompak. Nah, untuk bisa kompak, ada kalanya kita mengalah. Jadi tidak mesti kita itu ngegas terus, gitu ya. Kita harus mengalah, harus bersepakat, harus ikhlas menjadikan pendapatnya sebagai keputusan bersama, bukan pendapat kita sendiri. Urusan yang tidak prinsipil adalah hal-hal yang tidak perlu dirundingkan. Jadi tidak perlu dirundingkan dengan tegangan tinggi, dengan urat leher yang kencang atau suara yang meninggi. Santai saja, karena ini bukan perkara yang prinsipil. Misalkan menentukan dekorasi warna
tembok di rumah, itu bukan sesuatu yang prinsipil. Jadi tidak perlu sebegitu ngototnya gitu ya. Terima saja pendapat dari pasangan kita, coba diterima dengan perasaan riang. Siapa tahu usulnya ketika dicoba ternyata bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, bisa menjadi sesuatu yang keseruan kita bersama. Kalaupun ternyata tidak tepat, kita sudah menyenangkan di awalnya dengan menerima pendapatnya, dan itu sama-sama. Nah, jadi kita belajar, oh ternyata ketika itu ketika kita mengalah, ada hal yang menyenangkan yang kita peroleh bersama, yaitu kesepakatan bersama, dan kita mendapatkan satu kesepakatan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, seni mendengarkan. Telinga kita ada dua, bukan hanya satu. Jadi telinga kita ada dua, maka mendengarkan ini menjadi sesuatu hal yang seharusnya kita lebih menguasainya, karena kita punya dua gitu ya. Ketika Allah memberikan kita itu satu lisan dengan dua telinga, itu pasti bukan tanpa tujuan. Allah menginginkan kita lebih banyak menyimak daripada kita berbicara. Sayangnya seringkali kita kebalik, kita lebih sering bicara dan lebih sedikit mendengarkan. Nah, jadilah sosok yang ingin mendengarkan, jadilah sosok pendengar yang baik. Jadi seni mendengarkan, tidak mesti, kadang-kala istri bercerita itu adalah hanya untuk cerita saja, bukan untuk diomelin atau untuk dinasehati gitu ya. Atau kadang suami bercerita ke istri juga begitu, hanya mau cerita saja, tidak minta dikomentari atau tidak minta diselesaikan permasalahannya, karena hanya ingin bercerita saja. Nah, jadi kita harus membuat lebih lihai lagi seni mendengarkan. Saat pasangan tidak mau kalah saat bicara, itu sudah masuk siaga 2. Jadi bukan siaga 1 lagi ya, sudah siaga 2 nih, sudah ancang-ancang. Kenapa? Karena begitu terjadi pertengkaran, nah, itu siaga 1. Jadi sudah di ujung gitu ya. Nah, tapi ketika satu pihak mulai diam dan mau menyimak, tentu ketegangan dan ancaman perselisihan itu akan turun. Nah, keterampilan mendengar maksudnya adalah menyimak dengan segenap hati dan pikiran. Jadi bukan oke, saya dengerin tapi matanya kemana-mana, oke saya dengerin tetapi hatinya kemana-mana. Nah, tidak seperti itu. Jadi berikan segenap hati dan pikiran untuk mendengarkan. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpesan, siapa yang paling baik dalam menyimak, niscaya paling cepat mendapatkan manfaat. Ini adalah nasihat yang diberikan oleh Imam Ali kepada kita. Simaklah baik-baik saat pasangan kita berbicara, atau mungkin ketika emosinya sedang meluap, yaitu pada saat marah atau pada saat pasangan kita kecewa. Jangan bereaksi berlebihan, apalagi overreaksi, ya, alias baper gitu ya kalau zaman sekarang bilangnya. Apalagi kalau sampai menjudge, jadi menghakimi kalau pasangan kita itu bermaksud menyerang kita, menyerang kewenangan kita. Nah, dengarkanlah baik-baik, sepenuh hati dan penuh prasangka baik. Seringkali awalnya itu ngegas, tapi ternyata yang dimaksud oleh pasangan kita itu bukan kalimat-kalimat awal yang dikeluarkan, tapi kalimat-kalimat penjelas yang dikeluarkan berikutnya. Bisa jadi juga justru di kalimat terakhirlah inti dari apa yang ingin disampaikan. Kalimat pertamanya itu bunga-bunga pengantarnya yang ternyata bunganya banyak durinya gitu ya. Nah, jadi mengalah, kemudian mendengarkan, seni mendengarkan. Nah, kemudian yang ketiga, seni memberikan uzur, seni memberikan kelapangan toleransi. Jadi apa yang bisa membuat hubungan kita dengan pasangan kita mudah meledak, itu karena kita mudah menjudge pasangan kita, termasuk dengan berprasangka buruk. Dia pasti salah, dia
pasti tidak benar, dia pasti nanti marah. Nah, itu prasangka-prasangka buruk. Nah, menjalin dan menata relasi dengan pasangan itu rumit dan unik. Nah, jadi karena memang manusia itu bukan makhluk yang statis, bukan makhluk yang kaku gitu. Nah, kita selalu dinamis menghadapi persoalan yang seringkali tidak terduga, unpredictable. Jadi tidak terduga, tidak bisa diterka. Ketika kita sudah berjanji untuk menemani, kalau istri kita janji mau menemani suami misalkan ke salah satu pertemuan bersama teman-temannya atau bersama anak-anak, tiba-tiba ada saja telepon yang masuk yang meminta kita untuk merubah jadwal, atau suami berjanji menemani kita, tiba-tiba ada pekerjaan memanggilnya. Nah, pada saat itu sikap kita sebagai seorang istri ataupun suami kepada istrinya itu harus bisa maklum, jangan mengambil sikap ngambek. Kenapa? Karena ya hidup itu unik. Saya termasuk yang agak kesulitan ketika menghadapi jadwal-jadwal yang mendadak. Saya sudah mempersiapkan A, ternyata jadwal yang harus dilaksanakan itu adalah yang C, bukan yang B. Berbeda. Nah, hanya gara-gara tidak diinformasi lebih awal. Nah, itu kemudian dengan berjalannya waktu, perlahan-perlahan kita sampaikan, dijelaskan bahwa memang tidak mungkin ada situasi-situasi itu yang tidak mungkin kita itu merencanakan dalam waktu yang cukup lama. Kadangkala ada sesuatu yang mendadak dan itu kita harus mau tidak mau harus merubah jadwal kita. Nah, pada saat seperti itulah kita lebarkan toleransi, itu adalah seni memberikan uzur kepada pasangan kita. Nah, pada saat kondisi begini, agama juga punya tuntunan terbaik, yaitu memberikan uzur kepada pasangan. Uzur artinya adalah alasan yang membuat pasangan kita tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, dalam agama kita diminta untuk selalu berusaha menemukan uzur pada saudara kita agar kita bisa memakluminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin adalah orang yang mencari uzur-uzur bagi saudaranya. Memberi atau mencari uzur pada pasangan kita sama artinya kita berusaha terus berprasangka baik kepada dia. Ja'far bin Muhammad rahimahullah berkata, apabila sampai kepadamu dari saudaramu sesuatu yang kamu ingkari, maka berilah ia sebuah uzur sampai 70 uzur. Bila kamu tidak mendapatkan uzur, maka katakanlah barangkali ia mempunyai uzur yang aku tidak ketahui. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi ketika saat pasangan kita melakukan hal yang membuat kita tersinggung atau marah, tetaplah berkepala dingin, carilah uzur atau pemakluman untuk memaklumi keadaannya. Amarah bisa reda, dan hubungan mesra antar suami istri bisa tetap terjaga. Mudah-mudahan dengan melatih 3 seni ini, seni mengalah, seni mendengar, dan seni memanjangkan toleransi atau uzur kepada pasangan, kita bisa menghadapi biduk rumah tangga menjadi lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.